Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom. Tepatnya hari ini tanggal 29 Oktober hari Jumat. Ya, pertama-tama terima kasih banyak sudah mendukung siaran Sholat KBM 2 dan jangan lupa sebarkan, subscribe, dan nyalakan lonceng siaran Sholat KBM 2, channelnya Pak Bombom. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang mendukung. Pertama Pak Bombom salam-salam kepada teman-teman di luar negeri, khususnya ada Ibu Elita di sana ya, Ibu Elita. Ya, kumis Pak Bombom kayak pembantu ya, iya memang. Kumis aja diprotes, kumis tipis gini. Oke, saudara yang di Amerika Serikat, ada Pak Yan, ada Ibu Ika, Ibu Elita, semua pokoknya warga Indonesia yang ada di Amerika Serikat dan Ibu Christine yang baru bangun pagi ya, ini baru pagi di Amerika ya. Kemudian yang di Eropa, di Swedia ada Ibu Hartiningsi. Malam Bu, gimana kabar? Sehat-sehat ya Bu ya. Ibu Hartiningsi. Kemudian Ibu Ellen Walangitan di Hong Kong. Salam-salam ya buat semua teman-teman yang ada di Hong Kong semua. Kemudian saya nggak tahu namanya satu gitu. Kemudian Pak Huta Barat yang ada di Perancis, opung kita, dan Pak Friday, Pak Yohanes Tabaru, plus warga-warga keluarga besar Pak Imade yang ada di Bali. Dan hari ini kita bahas makanan paling enak. Terus orang Bali, oh itu Pak Bombom tampilkan babi panggang itu. Ya, babi panggang ya. Aduh. Nanti kita bicara babi, nanti pikirannya lain lagi bilang, Pak Bombom pikirannya makan aja. Cupen tuh. Memang henti-hentinya harus kita kabarkan tentang kebenaran Tuhan. Oke. Kemudian teman-teman semua yang di Hong Kong, di Singapura, di Brunei, di Malaysia ada Ibu Nakayama, Pak Molan, selamat malam. Nah, kemudian ada Ibu Nakayama, damai di hati, kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian ada Ibu Ina ya. Terus di Taiwan ada Ibu Nina yang selalu stay di channelnya Pak Bombom, katanya di sana udah udara dingin, mulai 16 derajat. Baru Pak mikir lagi bilang nggak dinginnya seperti AC, lebih dingin berarti ya. Gimana kalau kita ke sana ya? Dingin sekali, Pak Bombom nggak tahan dingin. Kemudian teman-teman semua yang ada di Eropa, khususnya di Kanada, Belgia, Jerman, Italia, Turki, Inggris Raya, Islandia, mana kemarin ya? Ya di Belgia, mana kemarin ya? Baik. Kemudian di negara Eropa manapun. Selamat malam, Tuhan berkati saudara-saudara semua yang dikasih di rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di Eropa sudah mulai musim dingin ya. Di Belanda. Bagaimana Bu? Yang top bebas saudara ada orang Manado. Bagaimana? Sujalas pelanggan apa penjelasan kemarin mengenai baptisan? Sujalas Kalau belum jelas nanti tanya lagi sama Pak Bombom jelaskan. Ya, kemudian teman yang ada di Australia di mana lagi ya? Ya di Australia, terus di apa? Timur Leste dan seluruh Indonesia, khususnya dari Papua Barat, Papua, Ternate, Ambon, Pulau Ambon, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali,
Bali nih. Ada teman saya di sana ya, Asep Suryana yang sudah dibaptis 3 bulan lalu ya. Namanya sekarang David Suryana. Dia udah dibaptis ya. Saya belum bisa kasih kesaksian karena orang kalau baru kesaksian saya belum bisa panggil untuk kesaksian yang baru baptis, baru bertobat saya belum bisa ya. Harus kasih dia pendidikan dulu. Kemudian di Pulau Jawa, di sana teman-teman banyak ya, anak-anak Tuhan, termasuk Pak Susanto, kasih banyak. Kemudian di Pulau Sumatera, Kalimantan, di Bangka Belitung, semua. Dan semua anak Tuhan, khususnya masyarakat Toraja yang ada di seluruh dunia. Masyarakat Toraja. Kira ada orang Pangala. Halo, ini Pak Bobom, orang Pangala. Ya. Kemudian keluarga saya ada di Toraja, di Pangala, di Lokolemo, Tokata, Tanite, Sarambu, Pangkurumanu, ya. Semua sana semua. Kemudian di Manado, tapi Pak Ipan ada Yoke Sumaranda, di Paldua. Gimana Ipan? Aduh, semua rindu ke sana sebelum Desember jadi. Kemudian ada keluarga dari keluarga Tumanung di Sangiat dan teman saya Pak Membuat yang ada di Sangiat Palau. Oke, semuanya dan semua yang ada di live chat yang menonton secara Pak Bombong, Tuhan Yesus berkati dan semua teman-teman kru tim Apologet Solata BM2. Ya, malam ini kita akan sebenarnya sudah pernah Pak Bombong bahas ya, tapi kenapa Pak Bombong bahas lagi? Karena kemarin. Jadi teman-teman kalau mau bertanya, nanti bikin di ketik situ Solata BM2, hanya judulnya dulu. Contoh, masalah apa, nanti ketik BM2 situ tanyakan. Kalau keluar Solata BM2, nah itu sudah nonton. Jangan ditanya ulang-ulang ya. Nah, ya, Solata Domai, mintu rasang Solata. Siap saya rakaladen suraka Pak Piom, memilih atau desa rakat pemarasan. Aduh, masyarakat Toraya memilih ya itu kubai. Yang mau tahu. Lebih pisang nih. Kalau kode orang Toraja mereka sudah tahu itu. Ya itu ya. Dulu sudah bertepuk tangan di sana kalau Pak Bom gitu ya. Oke, jadi itulah seni budaya kita dan nenek moyang jangan dihilangkan karena budaya yang mempersatukan kita bukan agama. Indonesia bersatu bukan karena agama. Budaya di Republik Indonesia yang mempersatukan kita. Piong pemarasan, iya memang, memilih. Bogi melo, mintu nasang, toray nasang, mintu nasang. Aduh rame di live chat ya. Oke, kita akan membahas malam hari ini makanan paling enak. Gue yang makan, lu yang repot dulu. Oke, seperti biasa, gas. Gas, ya gas lah. Nggak perlu digas, inilah namanya makanan kok. Kita menikmati aja. Hidangan. Jadi biasanya tadi siang pas Pak Bobom, memang ya kalau hari-hari Jumat, hari Sabtu, Pak Bobom bisa live siang ya, karena bisa kalau hari Jumat, Sabtu. Besok juga mungkin Pak Bobom live siang. Ya, karena hari libur. Teman-teman, banyak dukung Pak Bobom, terima kasih banyak atas dukungannya, baik itu secara dukungan secara moral, materi, sehingga Pak Bobom diberkati dan semangat terus. Di fisik Pak Bobom juga memang dijaga, teman-teman juga tidak suka kalau Pak Bobom kurang sehat, sampai mereka ada kasih Pak Bobom ini ya vitamin biar Pak Bobom kuat. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Nah, seperti biasa, sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, kita minta tuntunan, kekuatan, ya firman Tuhan pada waktu kita membaca dan kita menerima, kita bisa menerima dengan sukacita dan kita menjadi anak-anak terang. Dan kita jangan sebagai anak-anak yang tidak tahu, sudah tahu Kristen, tapi tidak memahami.
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dari malam hingga saat ini Tuhan, kami masih beroleh kasih karunia, umur panjang yang Kau berikan, sehingga kami boleh masih bernapas hingga saat ini. Bapa, kami sadar Tuhan, perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan hampa apabila kami tidak percaya bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa, kehidupan kami selalu Engkau tuntun dalam perjalanan kami selama kami masih ada di dunia ini. Tuhan, di mana kaki kami melangkah Tuhan, di situ Engkau memberkati kami. Biar kami jangan tersesat mengikuti sesuai keinginan dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, selama kami hidup di dunia ini Tuhan, segala kuasa kegelapan mau menghampiri kami. Untuk itu Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan kami menjadi anak-anak terang, hingga Engkau memanggil kami bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami akan membaca sebagian firman. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak terang, dan kami menerima dengan sukacita. Dan biarlah firman ini Tuhan, kami boleh berbagi dan kami memberi pengetahuan kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, dan biarlah kami bersama-sama menjadi anak-anak yang terang. Dan kami semua mendapatkan berkat dari sabda-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Kau telah memberkati anak-anak-Mu yang mana selama siaran sholat ABM2 ini Tuhan, anak-anak-Mu banyak yang terpanggil dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Bapak, bagi anak-anak yang belum mengenal Engkau Tuhan, Engkau jamah mereka. Kami anak-anak-Mu Tuhan hanya sebagai pion yang hanya memberitakan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu, domba-domba yang jauh Tuhan, Engkau bawa mereka Tuhan. Karena Engkaulah Bapa Gembala bagi kami domba-domba Tuhan, yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang sampai detik ini juga Tuhan, masih mengharap obat melalui pengobatan, botol infus, ataupun melalui apapun Tuhan. Kau sembuhkan mereka Tuhan. Dan anak-anak yang belum mencicipi sesuap nasi, Engkau kenyangkan mereka dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, berkati juga tangan-tangan yang memberikan kepada siapapun dan kepada pekerjaan kami sebagai hamba-hamba yang ada di seluruh dunia, melakukan pekerjaan Tuhan sesuai Kau tentukan dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Berkati tangan-tangan Tuhan anak-anak-Mu sesuai dengan pekerjaan mereka Tuhan, Engkau lipat gandakan, yang mana mereka melihat pekerjaan-pekerjaan hamba-hamba-Mu, yang mana mereka memberitakan firman Tuhan dan mereka turut melayani dalam pekerjaan Tuhan. Kau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, keselamatan hanya daripada-Mu. Kaulah Tuhan satu-satunya juru selamat bagi kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang malam hari ini dengar, baik itu secara langsung maupun secara ulang, Kau berkati. Berkati kami semua Tuhan. Berikan kami umur panjang, berikan kesehatan, perlindungan, takut akan Engkau. Berkati keluarga kami masing-masing sebagai suami, istri, anak-anak, cucu, opa, oma, Kau berkati.
persatukan kami kembali dengan keluarga kami. Baik itu yang mengalami perpecahan, baik itu sebagai suami istri, keluarga yang kau persatukan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mempersatukan keluarga-keluarga yang tercerai-berai, yang tidak saling suka sama suka, yang karena permasalahan yang diikat oleh iblis. Untuk itu Tuhan, malam hari ini kami mohon padamu, lepas ikatan iblis itu Tuhan, dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan kami. Bapa, berkati siaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami semua, setelah kami membaca firman kebenaran-Mu, kami boleh berdiskusi dan teman satu dengan yang lain. Kami boleh menerima dan boleh kami berdiskusi dengan sukacita, tanpa perselisihan, tanpa masalah, tanpa menyinggung perasaan satu dengan yang lain. Biarlah kita semua beroleh pemahaman, baik itu kalau tidak ada menerima pemahaman, Tuhan, Kau berkati mereka. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dunia ini hanya sementara. Kau selalu menuntun langkah kami. Terima kasih banyak Bapak, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Yesus. Haleluya, amin. Oke. Wah, ini sudah komentar banyak ini, babi kecap, babi rica, babi sangsang. Wih, so banyak ini ya. Bentar ya. Ya, Pak Bom punya anak ya, nah, saya suruh. Oke, malam hari ini Bu Sofiatul sabar ya, sedikit aja. Bu Sofiatul sudah ada di room. Sabar ya Bu ya. Malam ini Pak Bom akan membahas biar supaya jangan ada tanya-tanya lagi. Nanti kalau ada tanya-tanya kurang paham, ketik aja Solata BM2 babi atau halal ya, langsung muncul itu. Oke? Kita buka malam hari ini dari Imamat 11. Ya. Ini ya. Imamat 11 ayat 7 dan Ulangan 14 ayat 8. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamam biak. Haram itu bagimu. Haram. Jadi firman Tuhan dalam Imamat 11 ayat 7 dan Ulangan 14 ayat 8, kita harus memahami konteksnya apa. Dan hukum itu turun kepada siapa? Apakah zaman dulu, ya, zaman Nabi Musa, 1500 tahun dari sebelum Masehi, berarti sudah 3500 tahun. Kalau kitabnya ditulis 1440 sebelum Masehi, taruhlah 3500 tahun sekarang. Pertanyaannya, apakah dulu bangsa lain sudah mengenal Yesus? Firman-Nya, maksudnya bukan Yesus, firman. Firman Tuhan dari Israel mengenal Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub? Tentu tidak. Nah, kadang orang-orang nggak memahami imamat ini maksudnya untuk apa. Jadi kalau kita orang Indonesia, orang di luar Israel, jangan berpikir bahwa kita ini orang Yahudi. Ya. Yang lucunya, ada orang bukan orang Yahudi, dia ngaku dia orang Yahudi. Baru dia mau protes-protes. Ya. Dia mengatakan bahwa kisah Abraham itu berbeda, dipalsukan oleh orang Kristen. Kalau ada kata kita palsukan kitab kita Alkitab, tidak sama dengan kitabnya orang Yahudi, kita tidak bisa berziarah ke Israel, tidak ada gereja di Yerusalem. Mikir ya, kayaknya dia nggak pernah ke Israel, jadi dia sembarangan ngomong aja. Nah, di dalam Imamat 11 ayat 7 ini, konteksnya kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Itulah hukum yang turun. Kalau kita bicara hukum,
Pokoknya hukum semua siapa yang menghilangkan satu kotak pun. Dalam Matius 5 ayat 19. Barang siapa menghilangkan satu kotak pun. Ya. Nah, di situ mereka tidak melihat konteksnya. Kalau saya tanya kembali, kalau kita mengikuti hukuman semua, hukum yang ada dalam hukum Taurat, itu ada 613 di dalam hukum Taurat. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami. Dalam 10 hukum Taurat itu, contoh maksudnya hukum apa saja, ya. Jadi 10 hukum Taurat itu sudah digenapi. Sudah digenapi, ya. Jadi jangan kalau orang yang belum tahu masalah hukum-hukum, sudah potong kiri kanan, baru belajar buku satu-satu, sudah potong ke sana kemari, ya. Jadi jangan sampai kalau belum memahami hukum tentang perjanjian lama, ya, bilang ada pengikut Musa lah, ada pengikut Musa. Ya. Makanya Pak Rewawa bilang kayak bebek gitu ya, ngikut-ngikut ya, wek. Pak Rewawa kemarin cara ketawa ya, cuma diam-diam aja. Jadi kita harus melihat. Jadi jangan lihat babinya saja teman, dan sekarang ini kadang-kadang lucu-lucu ya. Kita coba lihat. Nah, nih. Kita nggak usah bicara babi, semuanya. Ya, kalau memang haram. Ini makanan yang diperintahkan kepada bangsa, hukum yang turun kepada bangsa Israel waktu perjalanan menuju. Coba, umurnya Nabi Musa berapa? Sampai mati. 120 tahun. 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun pengasingan, 40 tahun, dia lari pengasihan, 40 tahun perjalanan dari Mesir, tinggal tak putar saja, berputar situ. Tidak sampai masuk ke tanah Kanaan, ya. Tidak pulang kampung, ibarat orang bilang. Nanti Yosua baru sampai. Nah, kita harus memahami 120 tahun. Kalau kita sekarang berpikir kalau orang jalan dari Mesir ke Israel, nggak mungkin sampai 40 tahun ini jalan kaki ya. Paling hanya berapa lama aja. Jadi kita harus memahami hukum itu diturunkan kepada siapa. Jadi secara Alkitabiah firman Tuhan itu hanya turun kepada bangsa Israel. Karena dalam Keluaran 4 ayat 22 Israel adalah anak sulung. Kalau Yesus anak tunggal, ya. Kita harus memahami di dalam hukum Torah itu ada 613 hukum, 248 perintah. Ingat, catat di rumah. 248 perintah, 365 larangan. Jangan. Nah, hukum 10 hukum Taurat itu ada di dalam situ, ya, ada 10 ya. Nah, apakah daging babi? Nah, ini kita lihat ya. Nah, harus memahami. Nih. Kita lihat dulu ya, teman-teman di rumah. Nah. Apa di dalam kitab Imamat 11 ini binatang yang haram dan yang tidak haram? Mau baca dulu ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dan segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang berkukunya bersela panjang, yang tak memamia, boleh kamu makan. Nah, ini kita lihat yang 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamia atau dari yang berkuku belah. Unta. Karena memang memamia tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamia tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, ini kenapa? Juga kelinci, karena memang memamia tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamia, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang ini janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip
dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semua yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Karena teman-teman kita dari seberang bilang babi. Mereka nggak mau protes masalah kelinci. Kelinci enak loh. Onta, abang makan unta. Ya unta ya. Soalnya untanya kalau nangis mau, ya unta ya, ada videonya. Onta. Terus cumi-cumi, kepiting, lele, belut. Orang tua aja bilang dong ya, tangkap begitu. Ya, tulen. Kemudian ya udang, pokoknya cumi-cumi itu enak kan. Jadi semua itu enak-enak ya. Apalagi daging babi, wah enak sekali ya. Nah, di situ harus kita melihat bahwa jangan kita memahami bahwa ini hukum Tuhan turun kepada semua. Berarti sunat bagaimana? Itu orang mereka, hukum mereka, perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Kalau kita orang Kristen, tidak ada perjanjian itu di luar Israel. Ya jangan kita ikut-ikutlah. Ya, masalah sunat dipeributkan. Nah, di dalam 10 hukum Taurat tidak ada dilarang makan daging babi. Justru kalau kita mau lihat di situ ya, kita mau lihat, mau singgung mengenai kuduskan hari Sabat. Sedangkan kalau kita tidak melakukan Sabat, apakah saudara-saudara mampu melakukan 613 hukum? Pasti tidak bisa. Makanya pada waktu Yesus di Bait Allah, para imam berkata, ada hari untuk menyelamatkan dan penyembuhan. Coba, hari Sabat siapa yang potong kurban? Siapa yang ada yang kerja? Apakah di hari Sabat tidak ada orang sakit, minum, makan? Kan di situ tidak ada kata kecuali. Ya, teman-teman. Jadi hari Sabat itu kalau kita ikut jalani ya memang harus ikut aturan. Ya, kita singgung sekarang bukan itu. Kita singgung masalah makanan. Ya. Seperti teman-teman dari sebelah bilang orang Yahudi gara-gara tidak melakukan hari Sabat dikutuk jadi kera dan babi. Ih. Kita baca dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, masalah Sabat, nggak ada orang Israel dikutuk jadi kera dengan apa? Kera dengan babi. Babi kepet kali ya. Nah, di dalam Bilangan 15 ayat 32 sampai 35. Melanggar hukum tidak melakukan pekerjaan di hari Sabat dihukum mati. Sekarang kan kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus, kasih karunia. Oke, untuk itu teman-teman harus sadar bahwa Yesus punya murid itu bukan orang Yunani. Petrus, ya, Thomas, semua terkait Rasul Paulus itu orang Yahudi. Jadi kita harus membaca sejarah Alkitab. Alkitab itu terdiri dari keselamatan, sejarah, tentang kebaikan, keburukan, jamahan Tuhan sampai nabi-nabi, dan kemudian sejarah perzinahan. Perzinahan itu apa? Perzinahan sejarah itu maksudnya bangsa Israel memilih atau keluar, dalam arti mereka berzina dengan Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Itu dikatakan perzinahan. Jadi dua hukum ini nih. Menghina Roh Kudus, berzina kepada ilah lain, itu hukum tidak diampuni. Ya, harus bertobat cepat. Nah, kita buka dalam Kisah Para Rasul 10. Kenapa sampai orang Kristen jadi masalah babi haram itu ada di Imamat 11 ya, dan kita buka di Ulangan. Imamat 11 ayat 7, Ulangan 14 ayat 8. Jadi jangan singgung babi saja, singgung semua sudah. Ya. Baca boleh di situ, kita baca di Kisah Para Rasul. Di sini kita lihat Petrus ya, pada waktu Petrus lapar. Nah, kita buka Kisah Para Rasul dulu, Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 15.
Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembililah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah, di sini pernah saya berhadapan dengan orang yang ngakunya Yudaisme kan saya nggak tahu. Dia bilang, "Pak Bom lihat di mana Petrus makan daging babi?" Ya, pertanyaan yang saya pikir pertanyaan yang dodol ya. Nah, dia bilang, "Di mana Petrus?" Terus saya tanya lagi, "Bisa lihat nggak itu Petrus siapa?" Orang Yahudi. Nah, terus kalau kamu bilang dia, Pak Bom bilang dia makan di mana? Ada nggak tertulis itu bahwa Petrus tidak makan makanan Petrus tolak? Terus yang berbicara siapa? Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Dan suara Tuhan. Karena pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, dia mempersiapkan bahwa Petrus tidak makan. Baru yang berbicara bilang itu siapa? Ya, jangan kita anak zaman-zaman sekarang mau atur-atur lagi bilang mau rubah-rubah ya. Jangan menambah ya, jangan menambah, jangan mengurangi. Oke, jadi kita lihat lagi surat Paulus. Kalau memang Paulus menyatakan surat-suratnya terdapat diprotes. Pasti Petrus protes, Yakobus protes, Yohanes protes. Kalau Paulus menyalahi. Coba kita lihat surat di dalam surat Roma, surat Paulus. Roma 14 ayat 16 dan 17. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Bobo ulang. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, di situ. Kalau memang Paulus merubah sesuai dalam Matius 15 ayat 17, Markus 7 ayat 19, 20, 21, 22. Itu perkataan Yesus. Berarti Paulus diprotes sama waktu mereka sidang di Yerusalem. Kisah para Rasul 15. Pasti udah diprotes tuh Paulus ya. Kita kemudian buka di dalam waktu Paulus di Korintus, di Korintus, 1 Korintus 8. Ayat 8 sampai 9. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini janganlah menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kalau saudara-saudara mau makan, makan saja. Jangan dipaksa. Kalau dia tidak mau, umpamanya ibu siapa tadi, Ibu Nina ya, Ibu Nina dari Kalimantan. Karena teman saya bilang, baru saya kan geli dengan cacing. Ya kalau dia nggak mau makan, teman-teman jangan paksa ya. Sebagai batu sandungannya, jangan dipaksa. Kalau memang dia mau makan, ya nggak apa-apa. Nah, kita coba lihat nanti bilang Pak Bobom comot-comot ayat lagi. Makanya belajar ya. Teman-teman ini banyak yang bilang Pak Bomong comot-comot. Ya udah comot-comot, udah comot-comot.
Tidak menghargai satu ayat, nah. Kalau comot-comot ya sudah satu ayat itu, Anda gak usah pakai. Di sini perikopnya, carilah perkara yang di atas. Kita buka dalam Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun sabat. Oh. Jadi di dalam Kolose 2 ayat 16, di situ Paulus katakan di Kolose, makan atau apa, atau sabat, jangan orang menghakimi. Kalau Anda juga yang makan makanan, jangan memaksa, makan sudah itu gak apa-apa, gak boleh. Ya, gak usah ya. Jadi, makanan kalau bagi Anda bukan bagi batu sandungan, makan saja, terima dan sukacita. Yang haram itu kalau Anda mencuri. Ya, nyuri orang pun babi, orang saudara kecil dan kecil, berada pi pancuri. Itu namanya haram. Pancuri orang mana bilang, Anda pi pancuri orang pi barang. Ya. Jadi kalau masalah makanan itu, yang halal itu menerima dan sukacita, masuk makan, seperti Markus 7 ayat 19 sampai 20, makanan itu hanya turun nanti dibuang di jamban. Ya, emang menikmati lidah, apalagi kalau lidah yang masih berseru minta Tuhan pengampunan, bertobat, lidah masih diberkati. Ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam 1 Timotius, surat Paulus kepada Timotius. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jangankan daging babi, orang kasih saudara saja kalau ada oleh-oleh, makanan mungkin dari dendeng, dari terkenal dari Papua sini, Manokwari itu daging dendeng kan, dendeng. Ada dendeng rusa, dendeng ikan, yang macam-macam, bilang ikan asinnya terkenal di Papua Barat. Bukan promosi tapi memang kenyataan. Jadi kalau Pak Bomo nanti besok ke Jakarta, Pak Bomo bawa oleh-oleh buat Pak Mikir, Pak Lobo, terutama Pak Lobo ya saudara saya. Saya kan bawa dendeng. Dendeng rusa ya, sedap dendeng rusa. Nah, kalau kita menerima pemberian orang, menerima sukacita, damai di hati. Nah itu. Orang mau kasih bentuk apa saja, mungkin kasih baju, kasih barang apa, kita mengucap syukur. Kalau orang kita kasih baru orang, kita kasih orang dengan tidak dengan hati. Sudah kasih habis itu bicara, saya kasih dia kemarin begini. Gak jadi berkat. Bukan orang yang kau kasih, tapi Anda, upah Anda hilang. Gak boleh ya. Nah, kita lihat maksudnya ayat ini loh semua. Maksudnya. Nah, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya kalau kita menerima pemberian orang, contoh ya, saya memberikan pemberian orang itu saya macam hati berat. Enggak di istilahnya kalau apa ya, enggak didoye istilah orang-orang bahasa Arab. Saya nggak tahu ya. Nah, itu bahasa gaulnya ya. Enggak diterima dengan sukacita. Kalau kita memberikan orang sudah dengan sukacita, jangan kita lagi bawa malam kita berpikir tempat tidur. Pikir begini, tadi saya kasih dia begini, saya rugi nggak ya? Jangan ya. Seharusnya pada waktu kita memberikan kepada orang, mungkin karena kita pikir kurang atau banyak, kita berdoa. Atau mungkin kita membantu orang pakai ini, kita berdoa, Tuhan, inilah apa yang saya memberikan kepada orang yang saya membutuhkan. Berkati biarlah apa yang saya memberikan ini menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan berkat. Jadi barang yang kita mau kasih itu kita berdoa. Jangan kita kasih orang baru ada niat tertentu baru mengutuk lagi, jangan. Berarti tidak dengan sukacita. Kalau orang memberi dengan sukacita, jangan bilang habis ini nanti pengaruh, aku kasih itu. Itu iblis ya yang mempengaruhi, jangan. Jadi teman-teman, kalau kita menerima makanan dari teman ya dengan sukacita ya, seperti yang tadi ada bertanya masalah haram atau apa persembahan tadi udah Pak Bob menjelaskan ya. Kalau kita diundang makan sesama teman yang lain agama, nah kita datang ke rumahnya silakan. Dia undang makan ya,
berdoa. Nggak perlu kalau dia lihat kita begini, kita ambil makanan, pegang piring, jangan lojo. Meskipun mereka sudah berdoa untuk agama mereka, tapi kita juga ambil makan, kita berdoa. Contoh kalau Anda makan di warung-warung ya, makan berdoa, jangan malu. Untuk apa malu? Mengucap syukur kok dalam kehidupan Anda, cari kerja, 1 bulan terima gaji, hasil. Mengucap syukur dalam segala hal. Berdoa jangan berdoa diri sendiri, berkati orang yang punya warung, sehingga menyediakan makanan buat Anda, berkati orang yang ada di situ, mulai keluarga, semua berkati. Karena siapa yang tidak tahu di warung, ada orang taruh apa-apa. Markus 16 ayat 17-18. Kita kan nggak tahu. Jadi kita berdoa memberkati orang-orang yang memang pada waktu itu hadir dan menyediakan makanan buat kita. Biar makanan itu kita makan dengan sukacita. Dijamin. Nah, kemudian kita lihat dalam Ibrani 9. Kita lihat ya, dalam Ibrani 9 ayat yang ke-10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Tibanya waktu pembaruan itu apa? Ya kasih karunia. Datangnya sang firman, yaitu Yesus. Makanya ya coba lihat pada waktu hari Sabat, dia menyembuhkan orang pada waktu sakit. Ya perlu dibutuhkan pertolongan. Makanya Yesus katakan kepada ahli Taurat, anak manusia juga Tuhan di hari Sabat. Markus 2 ayat 27 dan 28. Nah, di situ kita harus memahami. Nah, kemudian di dalam Ibrani 10 ayat 1. Di bab pembaharuan ya. Nah, nanti kalau masalah Ibrani 9-10 ini, nanti Bapak-Bapak buka dalam Matius 15 ayat 17, 18, 19, 20. Kemudian Markus 7 ayat 19, 20, 21, 22. Ya, di situ ya, tunggu pembaharuan. Dijelaskan di situ. Nah, kemudian kita masuk di Ibrani 10 ayat 1. Nah, persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, untuk itu aturan-aturan yang dulu, untuk bangsa Israel, ada 613 hukum. 248 hukum itu di dalamnya perintah, dan 365 itu larangan. Apakah saudara-saudara semua bisa melakukan itu? Tentu tidak. Tidak. Pasti melakukan kesalahan. Jadi 10 hukum Taurat memberikan pengenalan kita akan tahu akan dosa. Tahu dosa. Tapi tidak membawa kita dalam keselamatan. Yang mana hukum itu sudah digenapi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. 37, 38. Kasihlah Tuhan Allah. 39. Yang hukumnya sama dan itu, kasihlah sesamamu manusia. Mulai dari 5 itu. Hormatilah ayah dan ibumu sehingga jangan menyinggung. Nah, apa ada daging babi di dalam? Tentu tidak ada. Yang ada di mana? Ayat 40. Seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, di situ sudah digenapi. Yang ayat 40-nya. Matius 22 ayat 40. Saya nggak usah sebut di Lukas lagi, nggak usah lah. Di situ saja. Sama saja ya. Jadi kita harus memahami firman Tuhan. Makanya kita anak-anak Tuhan, jangan kita dengar dari satu orang saja. Tanya kepada hamba Tuhan yang memahami, tanya anak-anak Tuhan yang memahami. Dan kita juga baca firman Tuhan, baca. Jangan lari-lari. Baca satu ayat, kembali lagi dulu. Baca lagi dulu, satu ayat lagi kembali. Tapi sudah mengerti, baru pindah lagi. Memang 70 jam itu sangat lama. Dalam satu ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau Anda mau bahas teliti, lebih dari 70 jam. Bisa saja mungkin dengan, percuma kalau Anda baca Alkitab, sudah baca sampai 15 kali dalam satu tahun. Bolak-balik Kejadian Wahyu, Kejadian Wahyu, Kejadian Wahyu. Tapi kalau enggak
masuk di kepala. Jangan seperti Pak Dani ya. Jangan buku itu ada di otak saya. Jangan otak saya ada di buku itu. Tapi buku itu ada di otak saya. Saya nggak tahu tadi bahasa. Ketawa yang lucu ya. Saya nggak tahu kata itu. Pak Dani lucu-lucu. Jadi Pak Dani. Ya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya itu kalau makanan kita menerima dengan sukacita dan hasil pemberian orang juga dengan contoh orang memberikan duka sukacita untuk melakukan pemberian kepada anak-anak Tuhan, kepada siapapun yang memberitakan firman Tuhan sesuai dalam 1 Korintus 9 ayat 14 ya. Kalau orang-orang seberang kadang protes, itu tempat ini bukan masalah. Kalau mereka memberikan dengan sukacita kan ada hidup damai. Makanya kadang-kadang batul shalom, damai di hati. Yang lain jawab, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Makanya kalau keluar rumah, datang ke rumah, meskipun itu rumah Anda sendiri, teriak meskipun tidak ada orang, shalom. Itu setan lari. Itu. Jangan kira-kira bilang salam itu tidak ada artinya. Hai, mari memuji Tuhan. Shalom. Haleluya, mari memuji Tuhan. Haleluya itu hai. Mari, lelu memuji. Ya. Haleluya, apalagi kalau ada orang. Jadi kata haleluya itu jangan dihilangkan. Anda kemana orang kasih terima berkat, oh haleluya Yesus baik. Ya, harus. Jangan bilang fanatik, bukan. Itu bukan fanatik orang, bukan, jangan. Mulut itu harus selalu memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan, itu haleluya. Mengucap syukur orang berikan, oh haleluya Yesus baik. Ya gitu. Jadi kalau kita bergaul juga dengan orang yang tidak pernah bicara, nanti apa-apa tiba-tiba dikasih kalian gini, sebut kandang binatang. Termasuk yang dia tidak makan juga disebut ya, kayak hari ini ya, babi. Nah itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, nanti ikut serta. Teman saya ada contoh, dia bukan orang Kristen. Ya, tapi karena pada waktu dia kaget, keselek jatuh mungkin di got kan di mana, dia telepon Pak Bobo, dia berteriak, darah Yesus. ya itu, karena mungkin dia bergaul sama orang Kristen. Ada juga yang kaget pernah, pas Pak Bobo lagi duduk-duduk, kita cerita-cerita, mereka lewat kan, terus dikejar anjing gonggong, kejar, karena anjing tidak kejar, mungkin gitu enggak. Dia berteriak apa? Oh dari Yesus. Berteriak ya. Oh haleluya. Itu karena pergaulan. Itu tidak apa-apa. Jadi jangan kalau saudara, usahakanlah kita bergaul sama orang yang bukan bilang sombong apa, bukan. Dia orangnya karismatik, istilahnya dia orang yang taat beragama, berkita, dia terlalu orang fanatik. Bukan. Kita harus bergaul sama orang yang memang begitu ya, jaga mulut perkataan. Kalau kita mulut sudah biasa bicara-bicara kasar, bicara-bicara kotor, tukang maki, tukang bicara orang, ikut tetap. Apalagi kalau Anda bergaul sama orang yang tukang main judi, pasti Anda tetap jahat. Biar mau iman tiap hari rajin di gereja sembah Tuhan, menyanyi, angkat tangan, berdoa, apa yang berlutut lagi, ada yang berlutut sampai begini. Tapi setelah pulang gereja, hari Minggu, hari istirahat, sore ada, bro, di mana bro? Bagaimana bro? Kau ke sana kah? Kemana bro? Sudah ikut saja. Yuk kemana? Ke sana. Ya apa? Judi lagi. Jangan. Anak-anak Kristen yang sudah takut akan Tuhan, bukan mau. Itu kan ada lagunya Roma Irama kan? Mengapa yang enak-enak semuanya itu haram? Bukannya lagu rohani, lagu Roma Irama. Ya memang. Bukankah itu enak? Daging babi enak. Nah itu ya. Jadi teman-teman, Pak Bobo hanya menambahkan, mengingatkan kita harus bergaul. Bukan makanan yang membuat kita dalam Islam, tapi hati. Kemudian Pak Haryanto, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, Pak Haryanto kami selalu bawa dalam doa. Baik itu kalau kita tidak berdoa dalam room, kita berdoa
masing-masing anak Tuhan di rumah, bantu dalam doa melalui anak-anak yang mengikuti siaran baik itu di Pak Bombong atau teman-teman lain, mereka mendapatkan lawatan Tuhan. Kita berdoa bagi mereka biar mereka kembali kepada Bapa di sorga dan menjadi satu kawanan bagi kita semua sesuai dalam Wahyu 7 ayat 9. Biarlah kita bersama-sama mendapatkan kasih karunia dari Bapa di sorga. Demikian firman Tuhan, semoga damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah mengikuti siaran Pak Bombong. Haleluya. Amin.